Ya, kalau hasil sementara tetap saya menunggu hasil dari keputusan KPU. Namun demikian saya tetap menyadari bahwa koalisi di Pilpres ini kan saya koalisi minim. PDI Perjuangan, P3, Hanura dan Perindo kan di DPRD tidak punya kursi. Dan ya semua harus mengakui bahwa yang bekerja itu hanya PDI Perjuangan saja, mulai dari awal sampai dengan akhir. Tapi kalau hasil dari legislatifnya kan masih unggul terus, Pak. Nah, justru itu yang memilih Pak Ganjar ini adalah kader-kader PDI Perjuangan yang masih militan. Nah, sehingga saya tadi sudah perintahkan pada semua PAC dan ranting untuk tetap menunggu hasil realcon dari KPU dan tidak boleh melakukan gerakan apapun tanpa sepengetahuan Ketua DPC. Bapak mungkin ada himbauan juga untuk kader untuk tetap tenang dan tetap... Oh sudah saya himbau. Kader tetap tenang, tetap satu komando dari Ketua DPC. Kita harus menyadari bahwa kita sudah bekerja keras dan kesalahan bukan di kader PDI Perjuangan, kesalahan ditumpukan pada saya saja. Karena ya memang saya sudah bekerja keras dan dengan tadi saya sampaikan bahwa koalisi di Solo ini hanya P3, Perindo dan Hanura, dan saya pun merasa bekerja untuk kegiatan awal sampai dengan mulai rekomendasi turun sampai dengan pencoblosan. Itu pun saksi-saksi juga hanya bisa disiapkan dari PDI Perjuangan. Karena partai koalisi kita mintai saksi untuk Pilpres pun hanya yang tidak siap. Kalau kecurangan dan sebagainya itu biar masyarakat aja lah yang menilai. Kalau saya yang menilai, saya selalu dikatakan tendensius, tidak suka dan sebagainya. Namun pergerakan-pergerakan yang terstruktur, sistematik dan masif ini kan dilakukan semua. Mulai sampai dengan tadi pagi. Karena apa? Ada saksi dan petugas di TPS pun pagi-pagi mengundurkan diri untuk menjadi saksi partai koalisi. Nah ini kan salah satu hal yang dilakukan dengan masif tadi yang disampaikan di beberapa ranting yang sudah menyampaikan ke saya. Bahkan ada yang melakukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Jadi saya akan ada lomba foto petugas di TPS. Namun yang difoto malah justru pada pedagang-pedagang pentol dan sebagainya yang biasa difoto langsung dikirim. Kan saya lebih tahu petugas-petugas partai yang dari awal sampai dengan sekarang ini kan hafal nama dan hafal orang. Ya, tapi ya itulah yang namanya politik. Tapi saya dari awal sampai dengan hari ini saya tetap berjuang keras untuk menangkan Ganjar Mahfud ini tidak akan berhenti. Namun yang paling tidak apapun hasilnya saya minta seluruh kader PDI Perjuangan di Kota Surakarta bisa menerima. Rugi, ini kan terkait Kota Solo, Padang Banteng, ya. Jawa Tengah. Sementara ini kan belum unggul. Ini gimana Pak? Jadi begini, yang dimaksud kandang banteng yang bagaimana? Kalau nanti perolehan suara PDI Perjuangan saya turun, berarti kandang banteng jebol. Namun kalau PDI Perjuangan nanti minimal suaranya sama dengan pemilu 2019, berarti tidak bisa menjebol kandang banteng di Kota Solo dan Jawa Tengah mestinya pada umumnya. Berarti itu partisipan luar ya Pak ya? Loh ya jelas, sekarang dari 02 itu koalisinya ada Golkar, ada PAN, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PBB, ada PSI, ada 7 partai yang ada di situ. Ya biar bagaimanapun tetap harus mau mengakui bahwa koalisi itu memang sangat-sangat menentukan juga. Dan yang paling utama adalah serangan-serangan yang dilakukan dengan bansosnya, yang di atas namakan calon dan lain sebagainya, itulah yang sebetulnya
kami menyoroti seperti itu. Namun apa daya karena kita tidak punya kekuasaan. Wali kotanya aja calon wakil presiden. Nah, jadi beliau mau ke sana kemari sah-sah saja karena sebagai kepala daerah. Kalau kerja pilpres itu berarti kerja koalisi ya Pak ya, bukan sekedar satu partai aja. Oh, kerja koalisi, makanya nanti kita lihat PDI Perjuangan dapat berapa. Kalau PDI Perjuangan jeblok lah itu kan Banteng jebol. Kalau di Solo sendiri Pak Ganjar seperti apa Pak? Kan dari Quickcon KPU kan. Nah, tadi saya sampaikan Pak Ganjar ini yang nyoblos adalah kader-kader PDI Perjuangan. Karena koalisinya tadi P3, Perindo, Hanura tidak punya kursi di parlemen dan suaranya juga kecil-kecil semua di sini. Artinya itu mempengaruhi hasil di Solo juga ya? Apa itu? Kayak Oh ya hasil, jelas. Kalau partai itu yang memilih 18 partai politik. Namun pilpres ini kan hanya 3 calon. 3 calon dengan 18 partai politik kan beda hasilnya pasti 1000%. Berarti nggak kaget ya Pak ya dengan hasil. Saya pemilu mulai 2004 sampai dengan 2024 kok. Sudah mengalami 5 kali pemilihan presiden, wakil presiden. Hanya saja pesan saya kalau nanti PDI Perjuangan di parlemen mendapatkan suara paling banyak, ya harus berani jadi oposisi. Karena oposisi 10 tahun kan pernah dilakukan 2004 sampai dengan 2009 ketika Pak SBY menjadi presiden, kita oposisi 10 tahun. Sejauh ini sudah komunikasi dengan tim nasionalnya? Oh, kita tidak komunikasi ke sana itu, sana pun juga pasti akan ribut dengan hasil perolehan suara. Untuk hasil pileg sendiri harapannya seperti apa Pak Rudi? Ya, hasil pileg DPRD ya? Harapannya minimal sama. Dan tentunya sesuai dengan target yang kita bicarakan bersama-sama. Namun kalau melihat dari hasil penghitungan sementara, kita masih ada di unggul target. Nah, persoalan Pak Rudi.